Shalom saudaraku, kembali berjumpa dalam live study. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan Injil Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat 33 sampai dengan yang terakhir yang ke-48. Ayat 33 sampai 37 di sini Tuhan sedang berbicara tentang jangan bersumpah palsu. Ya. Jangan sekali-sekali bersumpah demi langit, karena langit tahta Allah. Jangan demi bumi, bumi dengan tumpuan kakinya. Jangan demi Yerusalem. Nah, saudara harus tahu apa sih yang melatar belakangi, ucapan Tuhan Yesus ini. Sumpah palsu itu dapat diterjemahkan juga sebagai ingkar janji atau janji palsu. Ya. Ucapan ini mengacu pada Imamat 19 ayat 21, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Nah, saudara harus tahu gini, bahwa orang Farisi itu sangat pandai dalam bermain kata-kata dan menafsirkan hukum versi mereka menurut apa yang nyaman bagi mereka. Intinya, mereka membuat formula-formula dalam bersumpah. Bukan hanya formula, hierarki-hierarki. Di mana orang tidak perlu merasa terikat atau tidak perlu merasa terlalu terikat di mana nama Allah tidak disebut. Makanya ada demi Yerusalem, demi bumi, apa. Mereka sangat pintar bikin formula-formula, saudara, apa yang nyaman. Kan yang dilarang tadi kan yang gak boleh bersumpah demi nama Allah. Oke, sekarang bersumpah tapi nama Allah gue kagak bawa-bawa deh. Wah, ini memang licik, saudara. Ya, memang licik, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengkonter ajaran para rabi pada zaman itu yang mengajarkan berbagai jenis dan level sumpah. Jadi sumpah aja ada level-levelnya, saudara. Itu yang Yesus hendak counter. Yesus hendak menyatakan seluruh alam semesta ini milik Allah. Milik Allah. Milik Allah. Jadi sekali lagi, nafas dari hukum ini yaitu bukan soal sumpahnya, tapi berkatalah jujur. Itu nafasnya. Kalau orang sudah jujur, nggak perlu lagi dibuat-buat sumpah. Implikasi buat kita hari ini adalah jadilah orang yang dapat dipercaya. Kita harus jadi orang yang dapat dipercaya, saudara. Biasakanlah berkata dengan jujur, biasakan. Kenapa orang harus mengawali ucapannya dengan sumpah? Karena dia menyangka perkataannya tidak dapat dipercaya, supaya lebih afdol ditambahkan sumpah. Jadi banyak orang itu kenapa mengawali dengan sumpah? Karena dia khawatir kalau dia ngomong orang kagak percaya. Iya kan? Lo ngapain sih mesti tambah-tambahin sumpah? Sumpah gua gak begini, gini. Misalnya, sumpah saya gak nyuri. Oh, kenapa? Kan cukup bilang saya gak nyuri. Sumpah saya gak nyuri. Kan penekanan supaya lebih afdol, supaya orang lebih percaya. Kuncinya bukan pada sumpahnya. Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau kita selalu berkata jujur, maka ketika kita bicara pun tanpa sumpah pun orang percaya sama kita. Persoalannya banyak orang tidak jujur. Ketika dia mau jujur, dia harus tambahin embel-embel sumpah. Itu yang Tuhan gak mau. Itu yang Tuhan gak mau. Ya. Makanya seringkali orang memakai sumpah untuk membujuk orang lain untuk mempercayai dirinya. Di sini kita belajar sekali lagi ya saudaraku ya, bahwa Yesus itu selalu
mengambil maknanya, mengambil nafasnya. Luar biasa bukan? Tadi jangan berzina, nafasnya apa? Justru harus setia. Sekarang sumpah, bukan soal sumpahnya, nafasnya apa? Kita harus jujur. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Sekarang bagian kedua ya 38 sampai 42 saudara. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Kalau saudara baca terus ya. Saudara, ayat ini diawali dengan kutipan hukum Musa, saudara. Ya. Jadi saudara harus tahu hukum Taurat itu ada 3 elemen. Jadi kalau saudara dengar Taurat jangan cuma berpikir Taurat itu adalah 10 hukum Tuhan, enggak. Taurat itu ada 3 elemen. Elemen yang pertama itu dekalog. Itulah yang saudara kenal dengan 10 hukum Tuhan. Itu membahas moral umum. Tetapi ada yang kedua misipatim, undang-undang kemasyarakatan. Lalu ada kumim, undang-undang peribadatan tentang mempersembahkan korban. Nah, mata ganti mata, gigi ganti gigi ini termasuk dalam undang-undang kemasyarakatan. Saudara harus tahu kenapa Tuhan memberikan aturan yang begitu ketat bagi bangsa Israel, karena konteksnya saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang diperbudak 400 tahun di Mesir. Gak tahu norma, gak tahu peraturan, tidak tahu standar moral yang Tuhan inginkan tuh kayak apa. Jadi Musa menginterpretasikan hukum tersebut dan hal itu konteks hakim Israel bila terjadi perseteruan di antara mereka. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam istilah hukum, perintah ini merupakan lex talionis. Lex talionis maksudnya adalah prinsip suatu imbalan yang pasti, yang tujuannya adalah untuk meletakkan asas peradilan dengan merinci hukum yang layak atas seseorang yang bersalah, sehingga orang yang bersalah ya jangan sampai dirugikan juga, jangan sampai terjadi pemerasan, tetapi korban pun menerima kompensasi dari takaran yang sudah ditentukan. Jadi supaya kan kadang-kadang ada korban malah korban balik meres pelaku. Nah, jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi ini adalah sebuah sistem peradilan yang Musa kenakan ya, supaya semua berjalan dengan adil, fair. Tidak ada yang diberatkan, jangan karena dia salah justru malah diperas, saudara. Enggak juga. Nah, tetapi masalahnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat memperluas prinsip ini, memperluas paham ganjaran yang adil ini dari lingkungan pengadilan kepada lingkungan pergaulan sehari-hari. Tujuannya apa? Balas dendam pribadi. Itu masalahnya. Jadi ini sebenarnya untuk konteks peradilan sekarang dibawa kepada pergaulan sehari-hari dengan motif balas dendam. Saudara ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan hubungan pribadi kita dengan orang lain harus didasarkan pada kasih, bukan keadilan. Ingat itu. Orang yang penuh kasih pasti adil. Orang yang adil belum tentu penuh kasih. Maka Tuhan itu luar biasa, saudara. Sekali lagi ya, orang yang kasih, penuh kasih pasti adil. Tapi orang yang adil belum tentu penuh kasih. Belum tentu. Makanya Tuhan di sini kasih 4 ilustrasi yang saudara bisa baca sendiri. Inti dari keempat ilustrasi itu ya cuma satu, kasih. Inti dari ucapan Yesus ini adalah mengalah dan tidak balas dendam. Makanya Mahatma Gandhi, tokoh India, terinspirasi oleh khotbah di bukit dan melakukan perjuangan perlawanan pasif di India. Nah, ini inspirasinya ini, khotbah di bukit, saudara. Intinya satu aja, mengalah, tidak balas dendam. Jadi ketika orang Farisi menggunakan mata ganti mata, gigi ganti gigi untuk motif balas dendam, Tuhan
ajar? Enggak. Itu adalah intinya untuk keadilan. Tetapi sekarang aku kasih tahu ya, nafas hidup itu bukan sekedar adil, tapi kasih. Nah, itu Tuhan Yesus. Ya, makanya luar biasa. Makanya diteruskan di ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebelum saya membahas ayat ini, ada satu persoalan dulu saudara. Kasihilah sesamamu manusia memang sering dituliskan dalam hukum Taurat Musa. Tetapi persoalan bencilah musuh tidak ditemukan dari mana Yesus ambil kutipan ini. Sebab tidak ada satu ayat pun dalam PL yang mengajarkan untuk membenci musuh. Kemungkinan yang paling logis adalah bahwa ini adalah ajaran umum pada saat itu yang again berasal dari penafsiran ahli Taurat dan orang Farisi. Ingat, mereka itu suka memperluas penafsiran untuk kepentingan mereka. Kasihilah sesamamu manusia ditambahin dan bencilah musuhmu. Emang mereka aja yang demennya membenci. Tapi Tuhan Yesus upgrade lagi nilainya. Kasihilah sesamamu manusia. Maka Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Pertanyaan saya, musuh itu manusia bukan? Musuh itu manusia bukan? Maka Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah sesamamu manusia. Jangan dibalik saudara. Jangan kasihilah manusia yang sama dengan dirimu. Itu orang Farisi. Kan dia berantem sama Saduki, sama golongan lain. Yang dia kasihi yang sama dengan golongannya. Yang beda dengan golongannya dia benci. Maka saya tuh sangat sedih kalau melihat gereja berantem karena beda doktrin berantem. Satu predestinasi, satu nggak predestinasi, berantem. Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia, jangan berantem cuman karena urusan doktrin. Doktrin bisa memecahkan, tapi kasih mempersatukan. Ya. Jadi kata benci di sini juga dapat diartikan sebagai memandang hina atau menginginkan hal-hal yang buruk terhadap orang yang membenci kita atau yang tidak menyukai kita. Tuh, di sini Tuhan mau kita belajar mendoakan secara tulus terhadap orang yang sekalipun menjadi lawan kita atau yang membenci kita, saudaraku. Jangan untuk orang-orang yang berseberangan dengan kita, yang membenci kita, mungkin dia menginginkan hal yang jahat untuk kita, tapi kita tetap mendoakan dia dengan tulus. Jangan kita doanya malah Tuhan, patahkan giginya Tuhan. Patahkan jari-jari tangannya. Bom Tuhan, hajar. Loh, Tuhan lagi suruh jadi preman bayarannya. Tuhan lagi yang disuruh perang. Tapi Tuhan bilang enggak. Kasihi musuhmu. Ya, jangan sampai boro-boro mengampuni. Dalam doa aja nggak sanggup, apalagi di alam nyata ya. Dalam doa aja suka nggak sanggup, apalagi di alam nyata. Tapi Tuhan bilang kasihi musuhmu, berdoa buat dia. Bukan gak indah saudara? Ya, mungkin saudara bilang, Pastor, ngomong sih gampang, praktek susah. Kita nih yang dibelek-belek, kita nih yang disakiti. Iya, kita belajar saudara. Kita belajar, just do it. Kita belajar, kita sama-sama belajar ya. Bukankah ini teladan Tuhan Yesus yang berkata, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan teladan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan gak berdoa sama bapak-bapak, kurang ajar tuh emang tuh orang-orang ini. Habek, enggak, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Maka di ayat ke-45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Orang mau jahat apapun, kalau dia masih hidup,
Besok matahari nongol, dia tetap dapat vitamin D-nya. Bukan orang baik matahari nongol dapat vitamin D, orang jahat dapat racun. Enggak. Bapak sendiri menjadi teladan kita, mencontohkan untuk kita. Bagaimana Bapak tetap baik kepada semua manusia. Sekalipun jahat, Bapak tetap baik. Ayat ini juga berbicara apa, saudara? Providensia Tuhan. Tuhan memelihara semua umatnya. Menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, hujan orang benar dan orang yang tidak benar. Ini juga bisa bicara apa? Orang selama mau kerja bisa dapat nafkah, nggak peduli mau apapun agamanya itu. Saudara jangan pikir kalau orang non Kristen mah, kerja susah juga nggak bakal diberkati. Enggak, Tuhan yang kasih matahari dan hujan itu juga bisa menggambarkan berkat Dia. Jadi siapapun di muka bumi ini yang mau bekerja pasti bisa memperoleh berkat. Kenapa? Sebab providensia Tuhan terhadap makhluk ciptaannya. Orang jahat pun, orang berdosa pun itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memiliki kewajiban atau Tuhan memiliki tanggung jawab juga untuk memelihara semua ciptaannya. Ya. Di sini juga kembali kita diajarkan bahwa Tuhan tidak menelantarkan dan tetap mengasihi pribadi orang yang berdosa. Ingat selalu prinsip ini saudaraku. Yang Tuhan benci dosanya, bukan orangnya. Yang Tuhan benci dosanya, bukan orangnya. Kalau kita kadangkala suka yang kita benci orangnya, kita nggak bisa membedakan mana perbuatan, mana pribadi. Yang kita benci satu paket semua, harusnya enggak. Yang kita benci perbuatannya, dosanya. Orangnya harus kita kasihi. Bukankah untuk itu Tuhan datang? Ya, bukankah untuk itu akan datang? Tuhan datang maksud saya. Inilah gambaran sifat Allah yang sangat-sangat mengasihi semua umat manusia. Dan Bapa yang menjadi teladan buat kita. Kita harus meneladani Bapa. Kita harus meneladani Bapa. Maka ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pemungut cukai juga berbuat demikian. Oh iya, tidak ada yang istimewa dong kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi yang seperti sering saya utarakan, kekristenan itu istimewa. Istimewa. Kenapa? Kita mewakili Bapa. Kita mewakili Tuhan. Kita istimewa. Nah, kalau kita cuma bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, upahnya apa? Apa bedanya? Pemungut cukai juga bisa berbuat demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Di sini tersirat Tuhan Yesus mengkehendaki bahwa standar orang percaya harus berada di atas orang pada umumnya. Kalau kasih salam kepada orang yang kita senang, kepada saudara kita, itu hal yang biasa katanya. Kamu apa bedanya sama orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Kamu mengaku anak Bapa kan? Kamu mengaku kamu mengenal Allah yang benar kan? Tunjukkan dengan standar hidupmu yang jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak mengenal Allah. Kan begitu saudara. Yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa saudara ya, pengertian ayat-ayat ini saudara. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Sejajar dengan ini, salam di sini ini bukannya sekedar say hi saudara ya. Tetapi dalam tradisi Yahudi dikenal dengan kata shalom. Shalom itu berarti keinginan atau mengharapkan orang yang menerima salam itu menerima damai dan sejahtera. Jadi di sini sekali lagi, kita bukan hanya mengharapkan damai dan sejahtera terjadi pada orang-orang yang sejenis dengan kita, orang-orang yang segolongan dengan kita, tetapi untuk semua orang kita harus menjadi pembawa damai, ya.
Untuk semua orang, sekalipun beda kelompok, beda pandangan, beda keyakinan dengan kita, kita harus mengharapkan damai dan sejahtera juga ada pada orang itu. Ya. Inilah kita punya tanggung jawab untuk merefleksikan sifat Allah. Akhirnya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Ini klimaks dari rangkaian Matius 5 yang dari minggu-minggu lalu kita terus bahas apa yang menjadi nafas yang diucapkan Tuhan Yesus. Klimaksnya ini. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Yang menjadi kontroversi adalah apakah kita bisa sempurna? Apakah selama orang hidup di bumi ini bisa sempurna? Perhatikan ada 2 bagian ayat di sini. Yang pertama, haruslah kamu, berarti menunjuk pada orang percaya, pada saudara dan saya. Ya. Bagaimanapun ada pembedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Kalau orang percaya dituntut levelnya harus mencontoh Bapa. Kalau orang tidak percaya ya tidak dituntut seperti itu. Standarnya beda, tidak ada keistimewaannya. Tetapi kalau orang percaya diberikan keistimewaan untuk mewakili Bapa, makanya dituntut standar yang lebih. Hal kedua di sini sama seperti Bapakmu yang di sorga, memiliki pengertian kamu harus mencontoh Bapa. Kita harus mencontoh Bapa, bukan yang lain. Like father, like son. Nah, ayat ini harus kita mengerti dengan pengertian yang lengkap, saudara ya. Perdebatannya bukan soal bisa atau tidak bisa sempurna. Yang pertama dalam bahasa Yunani, sempurna itu teleios atau menjadi utuh atau menjadi lengkap. Ini dihubungkan dengan kedewasaan atau keutuhan moral seseorang. Titik fokus di sini adalah seperti Bapa atau meniru Bapa atau mencontoh Bapa. Jadi banyak orang mempersoalkan bisa atau tidaknya. Tapi hendaknya fokus kita bukan pada bisa atau tidak, tetapi tetap pada perjalanan kita untuk menjadi utuh dan menjadi lengkap. Yesus menunjukkan caranya, tugas kita menjalaninya. Cara Yesus tunjukkan untuk memiliki kelengkapan moral ada di ayat 21-47 yang kita sudah bahas. Tugas kita apa? Just do it, lakukan saja. Jadi stop perdebatan, bisa enggak, bisa enggak. Bukan soal bisa enggak, ini perjalanan menjadi utuh dan lengkap. Caranya gimana? Tuhan udah tunjukin, Yesus tunjukin. Tugas kita just do it. Stop argue, just do it. Just do it itu bukan cuma uang, saudara ya, tapi just do it. Bukan just do it, oh cuma uang, bukan. Just do it, lakukan saja apa yang Yesus perintahkan. Maka kita akan mengarungi sebuah perjalanan menjadi utuh dan lengkap, saudara. Hal yang kedua yang kita perlu perhatikan, sempurna itu menunjukkan kepada suatu stadium, suatu stage memuaskan Bapa, memuaskan Bapa. Saudara, kesempurnaan tidak harus diukur secara kuantitatif, tetapi bisa secara kualitatif. Ibarat seorang anak yang berusia 6 tahun pasti beda sama yang 12 tahun. Untuk anak yang berusia 6 tahun kelas 1 SD, dia bisa hafal perkalian 1 sampai 10, 1 sampai 7 atau sampai 5, itu sudah sempurna di kelasnya. Tapi bukan untuk anak SMP 1, saudara. Ya, paham ya? Jadi, kalau anak SD bisa perkalian itu biasa. Tapi kalau anak SMP cuma bisa perkalian, itu luar biasa. Luar biasa bodohnya itu maksudnya. Atau saya bisa ambil perumpamaan gini, saudara, gini. Kalau kita punya usaha, lalu kita membimbing anak kita untuk meneruskan usaha ini. Dalam membimbing ini kita tunjukkan caranya. Tugas dia apa tadi? Just do it. Tapi nanti akan ada satu stadium di mana kita anggap dia sudah mewarisi apa yang kita maksud. Dia sudah bisa. Anak kita sudah bisa. Aku lepas. Lama-lama si ayah
ke kantor seminggu tinggal 3 kali anaknya yang tiap hari. Lama-lama seminggu 2 kali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama sebulan sekali, lama-lama tidak ke kantor lagi. Dia udah percaya sepenuhnya. Dia sudah percaya sepenuhnya bahwa anaknya bisa handle itu semua. Itulah suatu stadium di mana sang anak bisa memuaskan ayahnya. Kunci di sini apa, saudara? Ingat ya, bukan soal bisa atau nggak bisanya. Kunci di sini apa? Pertumbuhan. Jangan sampai saudara cuma bangga jadi orang Kristen yang udah berusia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ibaratnya maaf kata, itu kayak bayi punya bulu ketek. Bukan di situ kuncinya, bukan di situ masalahnya. Masalahnya bukan seberapa lamanya, apakah kita bertumbuh menjadi seperti yang Allah inginkan, yang Tuhan inginkan. Tugas kita bukan pada bisa atau nggak bisa sempurna. Tugas kita adalah pada pertumbuhan rohani kita. Itu tugas kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus yang terus mencerahkan dan mengajar untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.